Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Katrina Tasya. Kali ini aku akan berbagi cerita tentang pengalaman aku setelah membaca teks drama yang berjudul Malam Jahanam karya dari Montinggo Bush. Untuk tokoh di dalam naskah drama ini ada 5 tokoh. Yang pertama ini yaitu tokoh Mat Kontan. Tokoh Mat Kontan ini digambarkan seseorang yang memiliki watak yang sombong, di mana ia sering memamerkan karena ia memiliki istri yang cantik dan juga anak kepada warga desa dan juga Soleman. Selain itu, ia juga memiliki watak yang tegas dan juga keras. Ia merupakan tokoh utama dari naskah drama ini, yang mana pada awal ceritanya ia ini digambarkan memiliki sifat yang acuh tak acuh kepada istri dan anaknya dan lebih mementingkan burung kesayangannya. Namun, setelah peristiwa di malam tersebut, ia berusaha untuk memperbaiki watak dan juga sifatnya. Untuk yang kedua ada Soleman. Soleman ini merupakan kawan dan juga tetangga dari Mat Kontan. Soleman ini memiliki sifat yang jantan dan tegas. Hal ini terlihat ketika Soleman ini berani mengakui segala perbuatannya kepada Mat Kontan. Selain itu, Soleman juga termasuk tokoh yang memiliki sifat yang setia kawan. Dapat terlihat dari keikhlasannya ketika ia menolong Mat Kontan sewaktu Mat Kontan hampir dijemput maut pada peristiwa pasir Boblos. Sulaiman pun juga sempat mencemaskan Mat Kontan dan berusaha untuk mencegah kalau Mat Kontan akan bunuh diri sewaktu Mat Kontan mengetahui bahwa bayi yang yang dilahirkan Paijah itu bukanlah anak dari Mat Kontan. Nah, dalam pandangan Paijah pun, Sulaiman ini dianggap memiliki sifat yang jujur dan juga penuh perhatian. Hal itulah yang menyebabkan Paijah menyukai Sulaiman. Di samping sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi, Sulaiman ini juga memiliki kepribadian yang tidak umum, di mana ia menyukai wanita, ya, tetapi ia tidak mau terikat dengan sebuah pernikahan. Ia sangat setia kawan terhadap Mat Kontan, namun di balik itu ia juga menyakiti hati Mat Kontan dengan membunuh burung kesayangan dari Mat Kontan ini, dan juga ia menjalin hubungan gelap bersama dengan istri dari Mat Kontan yaitu Paijah dan melahirkan keturunan. Untuk tokoh yang ketiga yaitu tokoh Paijah. Paijah ini merupakan istri dari Mat Kontan yang juga tokoh yang berselingkuh dengan Soleman. Paijah ini memiliki watak yang penyayang. Terlihat ketika bayinya sedang sakit, ia sangat mengkhawatirkan bayinya tersebut. Dan juga ia khawatir jika Soleman sering pulang terlalu malam. Tokoh yang keempat yaitu ada Utai. Tokoh Utai ini digambarkan sebagai tokoh yang bersifat misterius. Tokoh ini juga merupakan tokoh tambahan yang terkesan memiliki gangguan jiwa karena sikapnya yang sering tertawa tanpa sebab. Ia juga terkesan sangat polos karena ia sering langsung menjawab apa yang ditanyakan oleh Mat Kontan kepada dirinya. Dan juga ia sosok yang penurut, di mana ketika diberikan rokok, ia akan menuruti semua yang diperintahkan oleh Mat Kontan. Untuk tokoh terakhir ini adalah tukang pijat, yang mana tukang pijat ini kemunculannya sangat singkat, namun dari kemunculan yang relatif singkat ini, tukang pijat dapat dikatakan tokoh yang tahu banyak informasi. Bahkan saat Utai meninggal dan perkelahian antara Mat Kontan dan juga Soleman pun ia ketahui, serta para penduduk yang mencari Mat Kontan pun ia ketahui. Sifatnya sejak awal mengindikasikan bahwa ia adalah tokoh sederhana. Sinopsis dari naskah drama ini, cerita dramanya ini dimulai ketika adanya percakapan antara Paijah dan Utai, di mana Paijah ini merasa khawatir karena hari sudah masuk malam hari, namun suaminya ini Mat Kontan belum juga pulang. Ia merasa khawatir karena bayi sematawayang mereka ini sedang sakit keras.
Namun setelah lama menunggu, Mat Kontan ini pulang dengan membawa burung perkutut beserta sangkarnya. Namun ternyata Mat Kontan ini sama sekali tidak memperdulikan Paijah dan juga bayinya. Melainkan setelah pulang Mat Kontan ini memilih memperhatikan burung perkututnya dan membangga-banggakan burung tersebut kepada Soleman, yaitu tetangga dan juga kawan dari Mat Kontan. Awal timbulnya konflik ini juga dimulai ketika Mat Kontan marah karena burung beo kesayangannya telah hilang. Lalu ia bertanya kepada Utai. Utai menjelaskan kepada Mat Kontan bahwa burung dari Mat Kontan ini telah mati dengan leher burung beo ini yang berdarah dan bangkainya telah dibawa anjing. Mat Kontan pun merasa kesal dan penasaran untuk mengetahui siapa dalang dari pembunuhan burung beo kesayangannya. Bersama Utai, ia pun ingin pergi ke tukang nujum untuk mencari jawaban atas kematian dari burung beonya. Selanjutnya, Mat Kontan ini pun pulang karena tukang nujum yang ia tuju ternyata telah meninggal dunia. Jadi ia merasa kesal karena ia tidak dapat mengetahui siapa pembunuh dari burung beo kesayangannya. Konflik ini kemudian melaju setelah Soleman mengaku kepada Paijah bahwa ia yang telah memotong leher burung beo Mat Kontan dan membuangnya di dekat sumur di belakang rumah Paijah. Soleman membunuhnya karena ia merasa kesal, karena burung tersebut selalu mengulangi ucapan dari Soleman ketika Soleman menggoda Paijah. Dengan adanya pengakuan tersebut, Paijah pun ketakutan. Ia takut bahwasanya Mat Kontan memaksa dirinya menyebutkan siapa pembunuh dari burung beo kesayangannya. Ia pun takut akan terjadi sesuatu pada dirinya dan juga Soleman yang kemungkinan dilakukan oleh Mat Kontan. Setelah itu, apa yang ditakutkan oleh Paijah ini pun benar-benar terjadi. Setelah Mat Kontan gagal bertemu tukang nujum karena tukang nujum tersebut meninggal dunia, ia pun memaksa Paijah untuk menyebutkan siapa dalang dari pembunuhan burung beo kesayangannya. Paijah pun tetap bungkam dan diam, sehingga pertengkaran hebat pun terjadi antara Paijah dan juga Mat Kontan. Pertengkaran tersebut kemudian melibatkan Soleman, karena Paijah ini meminta perlindungan dari Soleman untuk mengakui perbuatannya secara jantan kepada Mat Kontan. Namun Soleman ini tetap saja membisu, dan Paijah pun akhirnya merasa kesal atas sikap tersebut. Paijah pun akhirnya memanas-manasi Soleman dengan memberi pengakuan palsu kepada Mat Kontan bahwa dirinya lah yang telah membunuh burung beo tersebut. Karena merasa terdesak, akhirnya Soleman pun mengakui bahwa ia yang membunuh burung beo tersebut. Ia pun mengaku bahwa ia juga mengakui bahwa anak dari Paijah itu bukanlah anak Mat Kontan, melainkan anak yang dihasilkan dari hubungan gelap Soleman dan juga Paijah. Setelah mendengar pengakuan Soleman, Mat Kontan pun semakin memuncak kemarahannya. Ia pun berniat ingin membunuh Soleman. Namun niat itu sempat tertunda setelah Soleman mengingatkannya kembali akan jasa Soleman pada masa dahulu ketika menolong Mat Kontan pada peristiwa Pasir Beblos. Untuk menenangkan diri, akhirnya Mat Kontan pun pergi beberapa saat untuk meninggalkan rumah tersebut. Ia berdalih ia ingin pulang ke kampung halamannya dan mengikhlaskan Paijah untuk bersama dengan Soleman. Namun, tidak beberapa lama kemudian, Mat Kontan datang kembali dengan membawa golok dan mengancam Soleman yang tak memegang golok lagi, karena golok yang dipegang oleh Soleman telah ia lemparkan sewaktu Mat Kontan pergi. Soleman pun kabur karena merasa takut
kepada Mat Kontan yang memegang golok. Ketika ia kabur, ia dikejar oleh Mat Kontan dan juga Utai. Ketegangan konflik tersebut menjadi mereda, yang kemudian diselesaikan dengan cara timbulnya kesadaran dari Mat Kontan untuk tidak menyakiti istri dan anaknya. Setelah mengejar Soleman, ia kembali ke rumahnya. Ia mengabarkan kepada Paijah bahwasanya Soleman berhasil lolos dari pengejarannya. Tetapi Utai meninggal dunia karena mati disepak oleh Soleman. Ia pun bergegas pergi untuk mencari dukun untuk mengobati bayinya yang sedang sakit. Namun sebelum dukun dan Mat Kontan tiba di rumah, Paijah menangis histeris karena bayinya telah meninggal dunia sebelum diobati. Latar tempat yang digambarkan di dalam naskah drama ini digambarkan sebagai sebuah perkampungan nelayan di pesisir pantai. Jika dilihat dari adanya acara ubruk yang merupakan salah satu teater khas dari wilayah Banten, jadi saya dapat disimpulkan bahwa latar tempatnya ini berada di daerah Banten, pesisir pantai di daerah Banten. Nah jika dipentaskan nanti digambarkan seperti sebuah perkampungan nelayan, di mana nanti properti yang digunakan akan ada 2 buah pondok ataupun rumah dari anyaman bambu, yang mana rumah tersebut akan saling berdampingan menghadap ke arah penonton. Di depan masing-masing rumah tersebut nantinya juga akan ada bangku panjang yang terbuat dari bambu, yang mana terlihat dari dalam naskah banyak sekali adegan tokoh yang duduk di kursi bambu panjang. Nanti juga akan ada sangkar burung yang menggantung di atap rumah Mat Kontan. Selain itu juga akan digambarkan sebuah sumur tempat meninggalnya burung beo kesayangan dari Mat Kontan yang berada mungkin di samping rumah Mat Kontan, di belakang rumah Mat Kontan. Rumah Mat Kontan mungkin sumur tersebut akan berada di sini. Selain itu, rumah tersebut yang terbuat dari anyaman bambu juga akan dilengkapi dengan atap dari pelepah kelapa. Seperti rumah-rumah pada zaman dahulu. Untuk suasana dari naskah drama ini yang ditampilkan ada 2 suasana. Yang pertama ini suasana menegangkan. Terjadi beberapa suasana menegangkan di dalam naskah ini, seperti ketika Mat Kontan ini memaksa Paijah untuk memberitahu siapa dalang pembunuh dari burung beo kesayangannya. Yang kedua yaitu suasana sedih, seperti pada akhir dari naskah drama ini, yaitu ketika bayi dari Paijah ini meninggal dan Paijah ini menangis histeris karena bayinya meninggal. Untuk waktu yang digambarkan sendiri terlihat dari judul naskah drama ini yaitu Malam Jahanam. Jadi latar waktu yang digunakan ialah malam hari. Dan juga terlihat dari beberapa kutipan yang mana Soleman mempermainkan senternya ke arah Mat Kontan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa pada naskah ini terjadi di malam hari. Selain itu, untuk kostum yang digunakan oleh pemain naskah ini, untuk laki-lakinya ini berpakaian mengenakan celana katok seperti yang digambarkan pada prolog di awal naskah, yaitu laki-lakinya ini menggunakan celana katok atau celana pendek. Ia juga menggunakan baju kaos hitam dengan golok yang diikat di pinggang. Juga disertai juga dengan kain sarung yang menggantung dan juga memakai kopiah di kepala. Laki-laki di dalam tokoh ini juga dicerminkan dengan paras yang gagah dan memiliki mata yang tajam. Sedangkan untuk wanita berpakaian dengan menggunakan baju kebaya dengan ketat dan mencolok di tubuh. Kemudian tata riasnya tidak begitu mencolok, namun mereka tetap berdandan dan juga bergincu, tetapi cenderung menampilkan atau tidak mengubah gambaran perempuan yang sederhana di sebuah perkampungan di zaman dahulu.
Tanggapan saya setelah membaca naskah drama karya Motinggo Bushe yang berjudul Malam Jahanam ini, saya menyukai alur dari naskah drama ini karena alurnya ini merupakan alur maju, ya dimana setiap peristiwa ini terjadi berurutan sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Alur cerita di dalam naskah drama ini tergolong sederhana dan juga tidak rumit sehingga mudah kita pahami sebagai pembaca. Meskipun sederhana, Motinggo Bushe mampu menghadirkan suatu dunia yang cukup hidup. Ia juga mampu menghadirkan konflik yang menarik sehingga kita tertarik untuk membaca naskah drama yang ia tulis. Juga ia menghadirkan realisme kehidupan kampung nelayan yang dipilihnya untuk menjadi latar tempat dari cerita tersebut. Selain daripada itu, setelah membaca naskah drama ini, saya juga merasa bahwasannya wawasan saya bertambah, yang mana sebelumnya saya tidak pernah mendengar dan juga mengetahui apa sih ubruk ini. Setelah membaca naskah drama ini, saya mencari tahu bahwasannya ubruk ini adalah sebuah kesenian dari wilayah Banten, di mana ubruk ini adalah teater tradisional yang berkembang di daerah tersebut, yang merupakan perpaduan antara adanya unsur komedi, musik, gerak, dan juga ada beberapa lakon yang bermain. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa pesan tersirat yang ingin disampaikan oleh Motinggo Bushe di dalam naskah drama Malam Jahanam ini, yang mana bahwasanya kita harus mencintai dan menyayangi apapun yang kita miliki saat ini, serta kita juga harus mensyukuri setiap apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan mengambil setiap apa yang telah Ia berikan kepada kita. Selain itu, kita juga harus merasa beruntung karena masih banyak yang mungkin hal yang telah Tuhan berikan itu kita anggap sepele, namun hal tersebut sangat berharga bagi orang lain. Selain itu, amanat yang dapat saya ambil juga bahwasanya sangat penting untuk menghargai pasangan kita, bahwa setiap orang tentu memiliki hobi, namun di balik hobi kita tersebut, kita harus meluangkan waktu untuk bersama dengan pasangan kita, karena kita tidak tahu apa yang dirasakan pasangan kita ketika kita terlalu fokus terhadap hobi kita tersebut, sehingga mungkin pasangan kita dapat meninggalkan kita karena atas sifat yang tidak pernah kita sadari menyakiti hati dari pasangan kita. Nah, itulah beberapa kesan dan juga amanat yang dapat saya petik dari naskah drama Motinggo Bushe. Sampai jumpa di video selanjutnya.